Halo kawan pajak, jumpa lagi dengan kita di Tax Live Jakarta Menik 3. Kita mau bahas sesuatu yang baru. Nah, ini kalau ada ada Tax Live, berarti ada sesuatu yang baru yang ingin kita sampaikan kepada kawan pajak semua. Nah, mungkin udah pada tahu tentang aturan ini ya. Mungkin pernah dengar pada waktu itu di Undang-Undang Cipta Kerja. Di situ ada ceritanya, ini ada perluasan tema tentang perseroan terbatas. Dari kalau dulu kan ini ya, perseroan terbatas atau PT, badan hukum itu kan merupakan persekutuan modal yang berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi atas saham. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja ini ditambahkan definisinya, atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Nah, karena ini kan ada term baru nih, perseroan perorangan. Nah, ini bakal kita bahas, kita kupas sedikit-sedikit ya, dengan saya Randy. Tapi saya nggak sendiri di sini, kita ada temen juga dari apa? Iya, Mas atau Pak ini? Mas aja. Mas Aziz ya. Ya. Mas Aziz, ini kan penyuluh di KPP Jakarta Menteng 3 ya. Betul, Di sini Mas akan Randy, ya. membantu menjelaskan ini selebeluk apa ini sebenarnya, perseroan perseroan perorangan ini merupakan hal yang baru. Nah, kita ini langsung ini aja ya, langsung bahas aja ya. Memang di ini ya, di Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian di aturan turunannya itu adalah di PP Peraturan Pemerintah Nomor 7 dan PP Nomor 8 tahun 2021. Di situ aturan yang lebih mendetailnya ya Mas ya. Di situ kan disebutkan perseroan perorangan adalah perseroan terbatas ya, yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Nah, usaha mikro dan kecil ini poin pertama. Dan poin kedua, ini didirikan oleh satu orang. Nah, satu orang. Oke. Saya mau tanya sama Mas Aziz nih. Biasanya kalau kita bicara PT itu kan biasanya badan hukum. Iya, betul. Terus nanti di situ ada orang-orang yang di belakangnya itu nggak cuma satu. Iya, Ini tapi bahasanya perseroan tapi perorangan ini gimana? Ya, jadi gini, sebagaimana diatur di Undang-Undang Ciptaker ya, yang undang-undang yang sudah kita ketahui bersama, bahwa undang-undang itu kita bisa bilang undang-undang sapu jagatnya, seluruh undang-undang yang ada di Indonesia itu mengatur tentang perseroan terbatas, bahkan mengatur tentang perpajakan juga. Jadi di undang-undang itu mengatakan adanya perluasan pengertian PT, yang tadinya PT itu sebelumnya ada kumpulan dari beberapa orang. Iya, betul. Sekarang satu orang pun bisa membuat PT. Oh, jadi kita misalnya saya pengen buka ini nih PT. Saya nggak ada temannya sendiri nih, bisa berarti ya? Bisa. Jadi namanya perseroan perorangan. Betul. Namanya perseroan perorangan, dan itu persyaratan pendiriannya akan lebih mudah daripada PT-PT yang terdiri dari beberapa orang. Jadi kalau setahu saya nih, kalau saya mau membuat PT gitu kan, saya kan harus ke notaris gitu ya. Betul. Kalau yang perseroan perorangan ini gimana? Enggak. Jadi kalau perseroan perorangan cukup mendaftar secara elektronik, itu nanti didaftarkan di Kemenkumham, itu nanti dia dapat sertifikat pendirian namanya. Sertifikat pendirian. Jadi sertifikat pendirian itu bisa dijadikan sebagai pengganti akte pendirian notaris. Jadi tidak perlu lagi ada akte pendirian notaris. Jadi ini berarti nggak perlu ke notaris? Iya, tidak perlu. Cukup sertifikat elektronik yang didaftarkan oleh ke Kemenkumham.
Berarti gampang banget ya. Iya, Jadi lebih mudah. lebih mudah ya. Nah. Oke, terus kemudian ini apa namanya, selain itu tadi kan apa ya, kalau persyaratan perorangan itu nanti kan kalau kita bicara PT kan biasanya saya ke notaris, terus saya salah satunya yang dibutuhkan biasanya NPWP itu. Iya, Kalau betul, NPWP betul. tetap membutuhkan ya. Iya, NPWP ya. jadi gini, memang kalau ranah kita itu kan sebenarnya lebih care kepada pemenuhan kewajiban Betul. perpajakannya. Artinya seperti apa sih cara mendaftar NPWP-nya? Kalau dulu itu kan PT itu harus ada akte pendirian dari notaris kalau mau bikin NPWP. Iya. Nah sekarang kawan pajak yang mendirikan perseroan perorangan ini, kalau misalnya dia mau bikin NPWP tidak perlu ada akte notaris, cukup nanti akte pendirian itu digantikan dengan sertifikat pendirian yang Sertifikat tadi tadi ya, diperoleh iya. itu. Iya, jadi nanti daftarnya pun bisa satu atap di AHU. Alamatnya ada di ptp.ahu.go.id. Jadi nanti di ptp.ahu.go.id ya. Oke. Nanti kalau misalnya ternyata di situ tidak bisa mendaftarkan NPWP, maka bisa lewat IREK DJP ya. Iya, registration ya. irek.pajak.go.id. Ya. Di situ nanti kawan pajak bisa milih menu perseroan perorangan. Kalau dulu kan menunya cuma ada menu orang pribadi, badan. Nah, tapi kalau memang di menu itu belum ada, artinya menu perseroan perorangan belum ada, nanti kawan pajak bisa memilih menunya itu sebagai wajib pajak badan. Oh, jadi kalau ini ya, kalau biasanya kalau orang pribadi itu kan wajib pajak orang pribadi, Iya, orangnya betul. satu. Kalau ini secara pajak, secara NPWP dia orangnya satu, Betul. tapi jenisnya wajib pajak Wajib badan. pajak gitu. badan. Oh, Jadi oke. perseroan perorangan itu masuk ke subjek pajak badan. Badan. Iya, Ya. begitu, Mas. Oke, berarti udah jelas ya, ini memang bukan orang pribadi tapi wajib pajak badan. Beda. Nah, kalau kita sudah masuk ke ini NPWP, masuk jenis wajib pajaknya, wajib pajak badan. Nah, ini terkait dengan ini pemenuhan kewajibannya seperti apa, Mas Andi? Jadi memang kalau di pemenuhan kewajiban perpajakan secara umum itu kan diatur ada dua jenis ya. Kalau di kita itu kan ada yang omsetnya di atas 4,8, ada yang omsetnya di bawah 4,8. Oh iya. Jadi kalau omsetnya di atas 4,8 tentu pakainya tarif pasal 17 yang secara umum. Itu tarif umum ya, biasa ya. Kalau orang pribadi itu pakai tarif yang bertingkat dari mulai 5% sampai dengan yang sekarang itu 35%. Oh iya. Kalau badan itu kan tarifnya itu 22%. Flat ya. Flat sama. Nah, yang perseroan perseorangan ini masuk ke kategori yang badan tadi. Oh iya. Jadi kalau omsetnya itu sudah di atas 4,8, maka dia kena tarif flat yang 22%. Jadi kalau karena ini bukan orang pribadi, wajib pajak orang pribadi. Kalau orang pribadi kan progresif ya. Semakin besar penghasilannya, semakin besar tarifnya. Betul kalau yang ini karena masuk wajib pajak badan, berarti tarifnya flat 22%, betul ya? 22%. Nah, tadi kan itu kalau bicara ini nih omsetnya di atas 4,8 ya. Betul. Kalau yang di bawah 4,8 gimana? Ya, jadi kalau misalnya wajib pajak perseorangan, perseroan perseorangan itu tetap mengacu ke aturan PP 23. Jadi di PP 23 tahun 2018 itu disebutkan bahwa wajib pajak dengan omset tertentu, omset tertentu itu adalah 4,8 batasnya. Jadi yang masih di bawah 4,8 baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan itu kena tarif 0,5% dari omset. 0,5% ya. Oh ya. Ya, berarti kalau bisa kita ini kita mampatkan ini, intinya kewajiban perpajakan dari perseroan perorangan ini sama persis dengan yang wajib pajak badan. Iya. Oh, oke. Ini kan ada yang menarik nih, Pak Randy. Jadi ada kata-kata perseroan, ada kata-kata perorangan. Seperti kita ketahui di Undang-Undang HPP itu kan diatur batasan omset tertentu yang tidak kena tarif 0,5%. Jadi di situ kan dijelaskan bahwa sampai dengan omset 500 juta itu kan tidak dikenakan
PPh final Oh, iya. yang setengah persen. Ya itu ya. Nah, kalau itu hanya berlaku untuk orang pribadi. Oh, itu untuk orang pribadi Iya, aja. jadi Oke. seperti yang tadi saya sampaikan bahwa perseroan perorangan itu masuk kategorinya wajib pajak badan. Jadi walaupun dia orang, Iya. walaupun dia sendirian, walaupun nanti di NPWP statusnya itu bukan nama perusahaan ya, tapi Iya, nama orang nama pribadinya, pribadi, itu dia tetap tidak bisa menggunakan fasilitas yang 500 juta itu. Oh, Jadi iya. berapapun omsetnya dia harus tetap membayar pajaknya dengan finalnya tarif ya setengah persen. Oke. Berarti karena dia termasuk wajib pajak badan, berarti tidak berhak untuk menggunakan apa istilahnya PTKP usahawan itu tadi ya, PTKP usahawan yang 500 itu juta itu. satu ya. Betul sekali. Berarti nggak bisa Pak. Oke. Terus itu berarti ini apa fasilitas apa namanya fasilitas PTKP nggak bisa pakai. Iya. Jadi fasilitasnya cuma ini yang PP 23,5% atau ada fasilitas lain nggak? Ya sebenarnya kalau misalnya wajib pajak PP 23 itu kan sebenarnya choice ya atau pilihan. Ya, pilihan. Jadi dia bisa memilih PP 23, tapi kalau misalnya dia omsetnya di bawah nih, di bawah 4,8. Iya, tapi dia memilih untuk menggunakan tarif umum yang yang 22% Iya. tadi itu. Nah, maka wajib pajak bisa memanfaatkan fasilitas pasal 31E. Oh, ada fasilitas yang Iya, lain. betul sekali. Ada fasilitas yang lain ya. Fasilitas pasal 31E Undang-Undang PPh itu di situ dijelaskan bahwa sampai dengan omset 50 miliar maka mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal. Jadi kalau yang tadinya kena tarifnya 22%, maka kalau omsetnya masih di bawah 50 miliar, dia bisa kena tarif hanya 11%. Oh iya. Gitu. Iya betul. Jadi tidak usah khawatir misalnya tarifnya langsung kena tarif 22% ya. Karena kalau misalnya omsetnya itu masih di bawah 50 miliar, bisa menggunakan fasilitas tarif 50% lebih rendah ya. Iya, berarti betul. jadi tarif efektifnya 11% tadi ya, 11%. Dan yang perlu digarisbawahi adalah bahwa yang setengah persen itu dari omset kotor atau peredaran bruto. Betul. Sementara kalau wajib pajak memilih menggunakan tarif umum yang pasal 17 itu 11% itu dari penghasilan neto. Artinya penghasilan bruto setelah dikurangi HPP dan biaya-biaya. Jadi mungkin di bayangan rekan pajak itu setengah persen itu lebih kecil. 11% besar, tapi pengalinya berbeda. Ya, kalau kita bicara PP 23,5% itu kan ngitungnya dari keseluruhan semua kan. Betul tapi kalau kita bicara tarif umum yang 22% atau 11% itu kan nanti dikurangin biaya seperti itu ya, betul ya? Oke. Makanya semangatnya PP 23 itu kan sebenarnya penyederhanaan, tapi memang wajib pajak dibatasi ini informasi aja untuk kawan pajak semua bahwa kita tetap menuntut wajib pajak untuk pembukuan. Artinya wajib pajak kita kasih kesempatan untuk PT itu selama 3 tahun, untuk CV, untuk firma dan sejenisnya itu kalau nggak salah 5 tahun kalau nggak salah. 5 tahun ya. Kalau untuk orang pribadi itu 7 tahun ya. Jadi tetap kita akan menuntut wajib pajak untuk belajar melakukan pembukuan karena itu lebih adil, lebih fair. Artinya pengenaan tarif dari penghasilan neto itu tetap lebih adil atau lebih fair. Ya ini buat pengingat juga bagi kawan pajak ya, yang menggunakan saat ini menggunakan tarif PPh final 0,5% itu berlaku tidak selamanya ya, betul ya? Ada masa berlakunya, kawan pajak jangan sampai terlena nih. Memang gampang 0,5% dari omset, tapi kita tetap menuntut wajib pajak itu untuk belajar untuk melakukan pembukuan. Misalnya kalau ini kita bicara PT berarti dapat fasilitas PP 23,5% itu kan 3 tahun ya. Jadi waktu 3 tahun ini dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi kawan pajak yang mau belajar tentang pajak ini nanti selama 3 tahun itu nanti diharapkan supaya bisa mempelajari penggunaan tarif yang umum tadi ya, tarif umum ya. Belajar tentang pembukuan, betul. Akuntansi jadi nanti kedepannya tarif yang digunakan adalah tarif umum yang pasal 17. Nanti 3 tahun nggak bingung lagi gitu kan, langsung bisa langsung ngajar tarifnya gitu. Nah,
Terus kalau ini apa namanya? Kalau saya ada teman nanya, dia itu ini ya di kampung ya, di desa. Iya. Biasanya itu orang itu ada semacam apa ya namanya? Semacam badan usaha. Tapi ini bentuknya itu usaha dagang. Usaha dagang itu biasanya kan yang punya satu orang tuh. Iya, Apakah betul. seperti itu sama atau beda? Sebenarnya beda di legalitasnya. Jadi kalau misalnya udah banyak tuh kayak toko bangunan bentuknya udah. Itu udah ya. Kalau perbedaan mendasar dari udah dengan perseroan perseorangan, itu kalau perseroan perseorangan tetap mengacu kepada aturan undang-undang PT. Artinya harus ada setoran modalnya berapa, setornya berapa, memang. Terus nanti kewajiban perpajakannya itu juga tidak melekat satu sama lain. Artinya gini, kalau UD itu kalau misalnya dia ada kewajiban perpajakan, maka yang bertanggung jawab adalah orang pribadinya juga, sama seperti KSP. Oh gitu ya. Nah, tapi kalau PT itu entitas yang berbeda. Oh, intinya kalau bisa disampaikan bahwa kalau UD itu kalau di pajak itu berarti orang pribadi ya. Iya. Jadi tapi kalau perseroan perorangan ini balik lagi berbeda. Oke. Kalau di aturan legalitasnya sendiri yang berbeda itu, kalau UD lebih sederhana lah. Artinya tidak ada pernyataan modal yang setor berapa. Modal yang harus ditahan berapa gitu. Kalau di PT perseroan perorangan itu sama persis dengan PT. Artinya ada hal-hal yang harus dipahami seperti berapa jumlah modal yang ditahan, berapa modal yang sudah harus disetor. Jadi kembali lagi ke esensi dulu Pak Joko Widodo membentuk aturan ini ya, memang untuk kemudahan berusaha ya. Intinya tidak seribut PT yang seperti biasanya ya. Karena kan mungkin ada beberapa pekerjaan yang menuntut dia harus dalam bentuk badan usaha PT. Kalau mau bentuk PT dengan mengumpulkan beberapa orang kan mungkin agak susah. Nah, ini diberikan kemudahan agar dia bisa tetap mendapatkan pekerjaan itu. Dan membentuk PT-nya tidak harus mengajak banyak orang. Misalnya saya mau mendapatkan pekerjaan dari PT A nih sebagai misalnya rekanan, tapi si PT A itu mewajibkan rekanannya dia harus PT. Harus PT ya. Iya. Saya kalau bentuk PT wah ribet, butuh dana besar misalnya. Saya bikin aja perusahaan perseroan perorangan itu. Saya bisa nih jadi rekanannya si PT A ini. Nah itu untuk itu poinnya, memudahkan berusaha gitu ya. Betul kan. Nah terus kita kembali lagi ke ini, ke apa namanya kewajiban perpajakan. Kalau kita bicara tadi kewajiban ini ya terkait perhitungan pembayarannya berapa. Kalau misalnya kita bicara pelaporan pajak, kalau OP sama badan ini kan kalau ini apa namanya lapor SPT masa itu kan sama ya. Kalau yang baru bedanya di lapor SPT tahunannya. Kalau OP ada sendiri, badan ada sendiri. Nah, untuk perseroan perorangan ini gimana? Sama yang OP atau sama badan atau ada aturan tersendiri khusus? Jadi karena memang dari awal sudah di state bahwa perseroan perorangan itu adalah subjek pajak badan, maka pelaporan SPT-nya pun tentu saja dia harus mengacu ke SPT formulir badan yaitu 1771. Oke, berarti ini ya kewajiban pelaporannya juga sama persis dengan yang wajib pajak badan 1771, nggak ada aturan lain ya khusus sama aja, intinya sama aja. Jadi tadi pembayaran, pelaporan sudah terkait pendaftaran. Jadi intinya yang bisa kita dapatkan informasi tentang perseroan perorangan ini adalah kewajiban perpajakannya sama persis dengan wajib pajak badan gitu ya. Karena memang perseroan perorangan dianggap sebagai subjek pajak badan. Paling seperti itu. Karena kita bicara legalitas ya, perhitungan perpajakan sudah, pelaporan apalagi ya, berarti secara umum sudah ya. Artinya
memang kalau misalnya kita mau bikin persyaratan perorangan, mungkin kita bingung nih cara mendaftar NPWP-nya, cara menghitung pajaknya, cara melaporkan SPT-nya. Nah, tadi kan sudah dibahas nih cara mendaftarnya ya bisa lewat ptp.ahud itu atau lewat direct. Dengan memilih subjek pajak badan, jadi bukan orang pribadi ya, harus memilih subjek pajak badan. Terus nanti ketentuan penghitungan pajaknya gimana? Ketentuan menghitung pajaknya tentu ikut yang subjek pajak badan. Kalau misalnya dia sudah di atas 4,8 berarti pakai tarif yang 22% atau menggunakan fasilitas pasal 31E. Tapi dia tidak bisa memanfaatkan yang tadi dibilang Mas, PTKP usahawan yang 500 juta itu iya, jadi dia tetap berapapun omsetnya harus membayar pajak 0,5% kalau omsetnya masih di bawah 4,8. Oke, jadi intinya itu ya, kalau dari kawan pajak yang baru tahu ini nih, baru tahu aturannya terus masih bimbang, nggak usah bimbang, nggak usah ragu, kita udah jelaskan, berarti nanti langsung daftar aja via IREK ya, irek.pajak.go.id. Nanti untuk pilih jenisnya wajib pajak badan, intinya seperti itu ya. Oke. Tapi nanti kedepannya kalau memang sudah ada pilihan, jadi nanti kedepannya mungkin ada pengembangan nih, wajib pemilih pilihannya nanti ada 3, orang pribadi, persyaratan perorangan sama badan. Oh, tidak menutup kemungkinan seperti itu ya. Tapi selama menu persyaratan perorangan belum ada, maka pilihnya badan, wajib pajak badan. Oke. Nah, ini dari kita ngobrol-ngobrol cuma sebentar ini saya jadi tercerahkan sekali nih Mas Aziz. Tadi itu saya sempat bingung gimana. Oh, ternyata gampang ya. Jadi memang tujuan awalnya itu kan mempermudah masyarakat yang ingin memperoleh pekerjaan yang yang mengharuskan dalam bentuk PT. Jadi kalau yang seperti saya bilang tadi harus PT saya harus bikinnya harus mengumpulkan beberapa orang. Dari yang dulu harus bikin PT ngajak orang lain gitu ya. Sekarang lebih mudah, lebih gampang. Ke notaris betul. Kalau sekarang nggak perlu lagi, jadi cukup mendaftarkan secara elektronik, nanti dapat sertifikat elektronik ya. Nanti itu yang dijadikan sebagai pengganti akte notaris untuk badan hukum. Oke, baik. Mungkin dari kawan pajak yang udah ngikutin Tax Live hari ini, semoga kayak saya bisa dapat pencerahan juga terkait dengan perseroan perorangan ini dan kewajiban perpajakannya nanti bakalannya seperti apa gitu ya. Terus saya kemarin dapat ini nih, dapat komentar dari salah satu follower yang setia ngikutin Tax Live gitu kan. Ini kok sampai sekarang belum ada namanya gitu. Semoga cepat dapat nama gitu ya, Mas Aziz ya. Doakan aja nanti kita karena baru lahir. Nunggu sampai dengan 40 hari nanti. Oh gitu. Nama ini. 40 hari ya. Oke. Terus ini dari follower rutin kami juga dapat ini nih, kok Jakpus yang Tax Live yang kemarin kok nggak ada ininya pantunnya gitu, padahal kan Jakarta gitu kan. Jadi beliau ini ngirimin pantun gitu. Saya suruh baca ini. Mantap. Jadi Bapak Angga Ale-ale, makasih pantunnya. Ini mungkin sekalian kita tutup dengan pantun aja boleh, karena sudah dibahas semua, dikulitin semua, udah cukup jelas. Nanti kalau misalnya ada komentar bisa langsung ke ini ya, ke saluran yang sudah disediakan, begitu ya. Mungkin ada tambahan nggak? Cukup ya, udah cukup ya. Udah cukup, saya mikirnya juga udah cukup jelas sih, udah cukup tercerahkan gitu kan. Nanti informasi yang lain akan kita sampaikan di Tax Live berikutnya. Oke. Berarti masih ada lanjutannya lagi. Pasti. Dengan tema yang lain gitu ya. Jadi mungkin untuk Tax Live hari ini kita cukupkan sekian, tapi nggak usah khawatir, kita pasti akan ada Tax Live selanjutnya. Kita akan membahas hal-hal yang terbaru ya, hal-hal terbaru, hal-hal yang up to date yang sekiranya bisa membantu
kawan pajak untuk memahami kewajiban perpajakannya Betul gitu ya. sekali, betul Ya. sekali. Jadi oke, terima kasih udah stay tune di Text Live hari ini. Saya mau ngasih pantun dari pelor kita nih. Naik angkot nggak pakai ngetem, Cakep. naik ojek nggak pakai lem. Cakep. See you next time, bye. Bye bye.